Hai guys, Bareng-bareng. hai guys. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tugas proyek kalkulus 4 kami, yaitu mencari dan menyelesaikan soal teori dan juga soal penerapan. Stay tune. Fungsi f terhadap x, y, z sama dengan xi plus yj plus zk, dan misalkan s benda pejal yang memenuhi teorema divergensi Gauss. Akan dibuktikan bahwa volume S yang diberikan oleh Vs sama dengan sepertiga integral lipat 2 ds Fn ds. Dapat diperhatikan bahwa integral lipat 2 ds Fn ds sama dengan integral lipat 3s nabla F dv sama dengan integral lipat 3s do x per do x plus do y per do y plus do z per do z dv sama dengan integral lipat 3s 1 plus 1 plus 1 dv sama dengan integral lipat 3s 3 dv. Maka integral lipat 2 do s Fn ds sama dengan 3 Vs. Terbukti bahwa Vs sama dengan sepertiga integral lipat 2 do s Fn ds. Akan ditinjau bidang AX tambah BY ditambah CZ sama dengan D dengan A, B, C, dan D positif, maka gunakan soal sebelumnya untuk memperlihatkan bahwa volume dari tetrahedron dengan pada yang dipotong oleh oktan pertama di dalam bidang adalah D kecil dikali D besar dibagi 3 akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, dengan D adalah luas bidang dari oktan pertama dari bidang ini. Diketahui persamaan bidang adalah AX tambah BY ditambah CZ sama dengan D, maka diperoleh sumbu memotong di sumbu X sama dengan D per A, Y sama dengan D per B, dan Z sama dengan D per C. Maka dengan hasil soal sebelumnya yaitu Vs sama dengan 1/3 integral lipat 2 do S Vn ds, dengan diketahui luas oktan pertama adalah D, maka normal pada bidang ini adalah mutlak n sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Pada bidang ini berlaku AX tambah B ditambah CZ sama dengan D, maka Fn sama dengan D dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka Vs sama dengan 1/3 integral lipat 2 dari 2S Fn ds. Maka terbukti bahwa volume tetrahedron yang dipotong oleh oktan pertama pada bidang ini adalah D kecil dikali D besar dibagi 3 akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Soal terapan. Pada pertandingan Slovenia versus Jepang, seorang pemain timnas Jepang melakukan jump spike dengan kecepatan 112 km per jam dan tinggi kontak spike 3,2 meter di permukaan lapangan. Bola dipukul dengan sudut sekitar 12 derajat ke bawah secara horizontal ke lapangan lawan. Seorang atlet itu dapat melakukan jump spike ketika berada di atas front zone, yaitu sekitar 2 meter sebelum net, sehingga posisi awal R0 sama dengan min 2i plus 3,2k. Sistem koordinat lapangannya sebagai berikut. Titik 0,0,0 sebelum pada net. Sumbu X menyatakan arah horizontal pada lapangan lawan dan sumbu Z menyatakan arah vertikal. Jika gerak bola hanya dipengaruhi oleh gravitasi, maka kecepatan AT sama dengan min 9,8k, dan diketahui tinggi net poliputra dari permukaan lapangan adalah 2,43 meter, serta jarak net ke garis lapangan lawan adalah 9 meter. Untuk soal A akan ditentukan kecepatan awal pada bola arah ke depan X positif dan arah ke bawah Z negatif. Untuk sumbu X positif V0X sama dengan V0 cos 12 derajat sama dengan 30,42558. Untuk sumbu Z negatif V0Z sama dengan min V0 sin 12 derajat sama dengan min 31,11 sin 12 derajat sama dengan min 6,4678.
Jadi diperoleh V0 sama dengan 30,42558I min 6,4678K. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang C, yaitu vektor posisi bola sebagai fungsi waktu, di mana dengan rumusnya yaitu RT sama dengan R0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat, dengan R0-nya sama dengan min 2I ditambah 3,2K. Lalu dengan V0T-nya sama dengan 30,42558T ditambah min 6,4678TK. Serta setengah AT kuadratnya sama dengan setengah dikali min 9,8 T kuadrat K. Dengan hasil akhir RT-nya sama dengan min 2 ditambah 30,42558 TI ditambah 3,2 min 6,4678 T min 4,9 T kuadrat K. Selanjutnya yang D, yaitu tinggi bola saat melewati net. Pertama-tama kita akan mencari waktu saat bolanya di net dengan cara XT sama dengan 0. Nah, XT-nya adalah min 2 ditambah 30,42558 sama dengan 0. Lalu untuk mencari T, kita akan membagi 2 membagi 30,42558 itu menghasilkan 0,0657. Setelah diperoleh nilai T tadi, kita substitusi ke persamaan tinggi, yaitu ZT sama dengan 3,2 ditambah min 6,4678 T dikurangi 4,9 T kuadrat akan menghasilkan ZT-nya sama dengan 2,7538. Untuk soal S sendiri akan dievaluasi apakah span yang dilakukan oleh tim Jepang konsisten untuk menghasilkan poin dengan mempertimbangkan apakah bola melewati net tanpa menyentuhnya dan bola jatuh di lapangan lawan. Bola akan menyentuh lapangan lawan ketika tinggi bola adalah ZT sama dengan 0. Dari ZT yang sudah diketahui sebelumnya dapat diperoleh persamaan kuadrat dan didapat T-nya adalah min 1,734 atau T-nya sama dengan 0,3834. Oleh karena waktu itu nggak boleh negatif, jadi akan dipakai T-nya yang 0,3834. Dari T yang udah diperoleh tadi akan disubstitusikan ke dalam persamaan XT, yaitu min 2 ditambah 30,42558 sehingga diperoleh X-nya adalah 9,6652. Itu artinya jarak bola jatuh dari net itu sekitar 9,6652 meter. Karena diketahui jarak net ke lapangan belakang lawan itu sekitar 9 meter dan tadi didapat bahwa bolanya jatuh di sekitar 9,6652 meter, jadi bolanya itu keluar dari lapangan lawan atau out. Oleh karena dari soal dia telah diketahui bahwa bolanya melewati net tanpa menyentuhnya, tetapi dari soal ini didapat bahwa bolanya keluar dari lapangan lawan sehingga model bola ini tidak konsisten untuk menghasilkan poin bagi tim Jepang. Jadi kesimpulannya secara matematika, spike yang dilakukan tidak sepenuhnya konsisten untuk menghasilkan poin bagi tim Jepang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih.